Yang terhormat dan yang kami sayangi seluruh Dewan Guru UPT SDN 01 Buaya Pengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka acara Diseminasi Disiplin Positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Inti, 5. Doa, 6. Penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah UPT SD Negeri 01 Buaya Pengajar. Kepada Bapak Danan SPG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat karunia serta inayahnya kepada kita semua, terutama dan utama adalah nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammadin SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang seperti yang terjadi pada saat ini. Dan syafaatnya selalu kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat kelandanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Oku Selatan, yang tepatnya di SDN 01 Buaya Pengajar. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SDN 01 Buaya Pengajar. Di sini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya program ini
Ya, ya. Ini adalah merupakan satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh calon guru penggerak, ya, yaitu resiminasi disiplin positif CGP Angkatan 9. Nah, oleh sebab itu kami harapkan kepada rekan-rekan sekalian, kita semua dapat mengikuti acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak ini. Nah, karena ini merupakan program, ya nantinya Bapak Ibu, saya harapkan yang belum mengikuti CGP ini dapat mengikuti dan nantinya akan seperti mereka berdua ini, ya. Dan juga kita patut berbangga bahwasanya di sekolah kita ini sudah ada satu yang selesai CGP, Pak Mahrijal, alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin. Ya, dia merupakan salah satu pembuka bagi kita. Ya, jadi dia sudah memotivasi rekan-rekan sehingga pada tahun ini kita ada 2 yang sudah mengikuti. Kalau tidak salah sudah 2 kali lopetan ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah. Kiranya yang nanti bisa ikut. Yang ikutilah tesnya, aturannya. Bapak mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti kalian lakukan ini. Ya. Dan juga rekan-rekan sekali lagi saya harapkan untuk dapat mengikuti ya lokal karya atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita di sini. Ini adalah suatu kegiatan yang positif, Bapak Ibu, ya. Kegiatan yang mendorong kita untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Jadi dengan berbangga hati sekali lagi kami sampaikan kepada baik yang sudah jadi guru penggerak maupun yang masih dalam pelaksanaan ataupun dalam mengikuti ini, kita doakan mereka-mereka yang mengikuti ini selalu sehat, ya, mudah dalam menempuh atau mengikuti pembelajaran sehingga dia dapat nantinya menyelesaikan program ini lebih kurang April nanti, Bu, ya, selesainya. Kita doakan rekan-rekan kita ini. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terdapat kekeliruan kesalahan kepada Bapak Ibu, baik calon guru penggerak maupun yang sudah selesai. Ya, terdapat kekeliruan, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SD 01 Bayu Maca atas sambutannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menjadi manfaat untuk kita semua yang belum mengikuti calon guru penggerak, dan bagi peserta calon guru penggerak sekarang, mudah-mudahan lancar dalam menjalani setiap programnya pada angkatan 9. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti yang dalam pembahasannya ini akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Elmi Perwita, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Elmi Perwita kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu, meskipun hari Senin. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin melanjutkan yang tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya saya izin dulu Bapak Ibu ya. Saya di sini ingin memaparkan desiminasi budaya positif dari modul 1.4.
Jadi kami di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri juga. Di sini kami mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani ini untuk menerapkan atau membagikan ke guru-guru yang ada di sekolah kami. Nah, jadi minta kerjasamanya. Siapa tahu nanti setelah ini bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan seperti yang sudah dikatakan Ibu Fitri tadi, di sini saya bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin sharing apa yang kami dapat selama kami melakukan pendidikan ini. Dan nanti kalau misal ada salah, mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu semangat. Coba sebelum itu saya ada ice breaking sedikit. Jadi ice breakingnya tepuk aja, jadi tepuk tangan. Jadi kalau misal saya bilang tepuk 1, tepuknya 2 kali. Nah, kalau tepuknya ibu saya bilang tepuk 2, tepuknya 3 kali. Dan ketika saya bilang tepuk 1, tepuk 3, itu tepuknya 1 kali. Bisa? Oke, kita tepuk sebentar Bapak Ibu ya. Tepuk 1. Oke, 2 kali ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, konsentrasi ya. Saya acak sekarang. Tepuk 3. Tepuk 1. Ya Allah. Harus tepuk semua ya. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Kita melanjutkan pemaparannya tadi. Tadi di awal sudah disampaikan. Coba Pak Ranteng Pak. Sudah disampaikan. Lanjut sebelumnya. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu tadi saya ingin mengulang sedikit. Kira-kira penghargaan ataupun hukuman itu harus gak diberikan kepada anak? Kalau tadi kan sudah mempelajari kan, kira-kira sekarang kita kan sudah mengetahui bahwa penghargaan dan hukuman itu perlu diberikan tidak kepada anak-anak? Perlu apa tidak? Iya. Oke, masih perlu. Iya. Oke, kita sekarang lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kita manusia, sebelum kita ke anak ya, kita manusia ini pasti memiliki kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar itu banyak macamnya. Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus ada pada diri manusia itu? Oke, makan minum. Ada yang lain? Apa? Kira-kira jalan-jalan itu perlu nggak? Perlu ya. Terus apa lagi selain makan, minum, jalan-jalan? Apa lagi? Belanja, iya. Ada yang lain? Kesehatan itu perlu tidak? Iya. Jadi itu merupakan salah satu contoh sedikit dari kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi, ya. Oke Pak, lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi salah satu sudah dijelaskan, makan dan minum. Jadi makan dan minum itu termasuk kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, terus seperti rumah itu merupakan kebutuhan apa tidak? Kendaraan itu merupakan untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu di rumah membutuhkan kasih sayang tidak? Ya, dari siapa? Oke ya, dari suami, dari anak. Nah, kita juga perlu rasa diterima di dalam keluarga kita. Kalau kita sudah tidak bisa
Nah ini ya penjelasannya. Untuk penguasaan yang ketiga, penguasaan itu kebutuhan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi contoh kecil kalau kita di sekolah, semisal ada guru yang mengikuti tes, ya, guru berprestasi semisal mewakili kecamatan kita, dan guru tersebut kebetulan menang menjadi juara 1. Nah, dia juga butuh diapresiasi, butuh dihargai oleh kecamatannya, oleh guru-guru yang ada di kecamatan tersebut. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita manusia butuh bebas apa tidak? Butuh. Iya, karena kebebasan itu kita mampu memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini seperti halnya tadi, kita butuh yang namanya belanja, kita butuh yang namanya jalan-jalan. Itu merupakan kebutuhan dasar juga. Jadi kalau semisal kita seminggu dari Senin sampai Sabtu kan full kerja. Nah, ada kalanya sehari itu kita gunakan untuk refresh atau jalan-jalan ataupun hanya sekedar belanja. Itu kan sudah membuat senang diri. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ke anak, ya. Kalau tadi kan kebutuhan dasar kita manusia. Nah, bagaimana kalau ke anak? Nah, di sini ada sebuah kasus, saya bantu baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, jadi Doni ini kan Ibu Ambar memiliki murid yang namanya Doni. Doni ini sering membuat ulah, yaitu dengan meminta bekal makan siang dari teman-temannya. Padahal dia ini sudah dibawakan bekal, tapi dia malah mengambil makanan temannya dengan paksa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Doni ini? Rasa puas. Oke, kepuasan, ya. Oke, ada yang lain? Oke, kebutuhan bertahan hidup karena dia juga butuh makan tadi, ya. Ada yang lain? Oke, rasa sayang, iya. Ada yang lain? Oke, sebenarnya dari 5 kebutuhan tadi masuk semua di Doni. Nah, sekarang mari kita ulas. Ya Pak, lanjut. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu ya tadi yang seperti saya jelaskan di awal itu seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis juga diperlukan kalau dalam rumah tangga, ya. Terus untuk komponen psikologisnya itu kebutuhan ini tuh kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kalau di sekolah anak itu membutuhkan kebutuhan rasa amannya. Nah, ketika kita sangkutkan dengan kasus Doni tadi, ya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Oke, jadi masuk ya untuk kebutuhan dasar hidup manusia bertahan hidup dari kasus Doni tadi. Oke, bisa lanjut Pak. Nah, dikasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak itu pasti ya kebutuhan dasarnya, apalagi di kelas itu ingin sekali disayang dan diterima oleh warga di kelasnya. Ya, mereka juga biasanya mereka belajar dengan guru itu karena gurunya memang pada dasarnya sayang dengan anaknya. Bagi mereka, teman juga sangat penting. Mereka juga biasanya
dalam satu kelompok itu memang mereka sudah sudah akur, sudah saling sayang dan saling menerima. Nah, seperti kasus Doni tadi, alasan Doni dalam kebutuhan ini mengambil bekal makan temannya karena dia merasa senang. Temannya kan menjadi memperhatikan si Doni tadi. Nah, lalu dengan dia menjadi perhatian temannya, lalu si Doni ini kan teman-temannya tadi melaporkan kepada gurunya, lalu mendapat perhatian juga dari gurunya. Nah, kan di situ mendapatkan perhatian lebih dari gurunya. Lalu nanti si gurunya juga akan berpesan kepada orang tua di rumah. Nah, dia akan mendapatkan juga perhatian dari orang tuanya di rumah. Nah, jadi kebutuhan yang dibutuhkan Doni itu ya kebutuhan akan kasih sayangnya, karena dia merasa dia belum mendapatkan kasih sayang dari orang sekelilingnya. Oke, lanjut untuk kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Seperti yang saya contohkan, seperti guru yang mengikuti guru berprestasi tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus si Doni ini, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama si Doni, ya. Dengan jadi takut, temannya kan jadi takut, terus temannya tadi berusaha untuk menuruti apa kata si Doni. Nah, jadi dia memiliki kekuasaan bersama teman-temannya. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan dasar kebebasan. Di sini anak-anak membutuhkan kebutuhan kebebasan yang menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Kalau di dalam kelas itu mungkin gurunya harus banyak variasi dalam mengajar, karena anak tidak suka misal kalau kita hanya melakukan ceramah. Jadi anak butuh kebebasan. Jadi kalau di dalam kelas Bapak Ibu biasanya saya bertanya ke anak-anak metode pembelajaran apa yang akan disukai oleh anak-anak. Jadi mereka bebas memilih apa yang ingin mereka inginkan. Jadi ketika kita kaitkan dengan kasus Doni tadi, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan bekal-bekal punya temannya. Jadi dari kasus tersebut, Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, itu salah satu contohnya ya dari kasus si Doni. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Tadi sudah saya jelaskan, kita semua membutuhkan kesenangan karena itu sudah menjadi kebutuhan dasar kita, bahwa kita ini membutuhkan yang namanya senang. Nah, ketika kalau kita kaitkan dengan si murid di kelas, ya, pada dasarnya anak-anak juga ingin senang sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi ketika kita ingin memasukkan pembelajaran di anak, kita harus membuat dulu senang anak agar pembelajaran yang kita beri ke anak itu mudah menyerap ke anak. Jadi tidak sia-sia kita memberikan pembelajaran kalau kita memberikan kesenangan dulu ke anak. Nah, ketika kita kaitkan dengan kasus Doni tadi, ia melakukan kesalahannya tadi itu karena iseng, ya, karena iseng. Menurut dia, mengambil makanan temannya itu suatu kegiatan yang lucu, ya, karena dengan melihat teman-temannya yang kesal, menurut dia ekspresi temannya itu kan menjadi kesal. Nah, itu merupakan hal yang lucu. Sering kita temukan ya Bapak Ibu di kelas, kalau si
Doni tadi, ya dia memiliki kebutuhan akan kesenangan. Ya lanjut. Nah, dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, saya rasa sudah paham semua. Jadi ada berapa tadi kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, oke, kebebasan. Terus kasih sayang. Terus kepuasan. Iya. Yang terakhir apa? Kebebasan. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Yang tadi, posisi kontrol restitusi. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal, restitusi itu kan suatu kegiatan untuk menciptakan, untuk tujuannya mencari solusi, ya, bukan menghukum atau bukan ada konsekuensi, bukan. Jadi kita seorang guru itu mempunyai kontrol. Nah, coba Bapak Ibu dilihat, ini ada 5. Biasanya selama ini kita menjadi guru itu sebagai apa? Kalau semisal ada siswa kita telat masuk ke kelas, nah peran kita sebagai apa biasanya? Menghukum. Dengan menghukum anak, biasanya disuruh lari ke lapangan. Nah, itu sebagai penghukum. Biasanya kalau menghukum itu menggunakan kata-kata yang agak keras, ya, bahasanya agak keras, iya. Terus teman. Nah, kalau teman itu biasanya kita apa ya? Kita merasa dekat dengan anak, tapi di sana tidak ada penyelesaian biasanya. Jadi kita biasanya hanya dianggap apa ya? Remeh sama anak tersebut, karena dia menganggap gurunya itu adalah teman. Ya sudah, dia anggap dirinya teman. Ya biasa saja, tidak ada rasa apa ya? Rasa saling menghargai. Nah, selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ada yang tahu pembuat rasa bersalah ini seperti apa? Nah, semisal ya, ini pernah saya alami juga di kelas. Ketika siswa saya berkeliaran keluar kelas dan saya di kantor mungkin lagi ada kerjaan. Nah, kan sering kita mendapat teguran dari kepala sekolah karena kenapa muridnya kok berkeliaran di luar. Nah, setelah itu kita menegurlah si anak tadi dengan kalimat seperti ini biasanya. Kamu tidak kasihan apa dengan ibu? Ibu sudah ditegur kepala sekolah gara-gara kalian tadi keluar dari kelas ketika sedang pembelajaran. Nah, dari kata-kata tersebut membuat anak merasa bersalah tidak? Ya, itu seperti itu ya, contohnya dari pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Kira-kira ada yang bisa pemantau itu seperti apa? Mantau saja dia. Tugasnya hanya memantau, tidak menginstruksikan siswa harus, misal kalau ada siswa terlambat, ya tugasnya hanya memantau. Kalau siswa ini terlambat, tidak ada tindakan dari guru tersebut. Nah, posisi yang terakhir yaitu seorang sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu ilmu baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer ini kita sebagai guru bisa dari apa ya, tindakannya jelas, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi manajer ini ketika siswa melakukan kesalahan, kita dudukkan benar berdua. Jadi tidak ada orang lain di dalam ruangan itu. Jadi kita hanya berdua dengan anak, atau ketika ada 2 anak yang merasa bersalah, kita dudukkan dengan anak itu, kita tanyai dengan menggunakan nanti segitiga restitusi. Ya. Jadi dari kelima kontrol posisi kontrol restitusi ini sebaiknya kita guru menggunakan peran sebagai manajer. Ya, oke, lanjut Pak. Oke, mari kita simak. Di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai
satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Ada 5 posisi kontrol jadi setiap peristiwa dia memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda. Tadi kan sebagaimana itu. Ini sebagai apa? Nah kita coba ya Bapak Ibu, ini sebagai apa? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur. Dari sana kalimatnya sudah terlihat sebagai apa kan Bapak Ibu? Kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya? Kalau ibu ditegur bapak kepala. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah mengeluarkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya. Dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya Oke, jadi yang tadi sebagai teman itu memang bagus ya untuk Diana. Tapi ya itu tadi karena dia ada dorongan eksternal. Sedangkan tadi sudah dijelaskan di awal motivasi dari diri motivasi yang bagus itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, ya bukan dari eksternal atau dari guru tadi. Ya anak merasa senang dia karena dilakukan seperti teman dengan kasih sayang, tapi itu bukan merupakan motivasi yang diinginkan ya. Itu motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri. Oke, kita lanjut. harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi Sekarang untuk posisi memantau. Naren, Ayo, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Dia sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer, posisi terakhir yang harus kita yang paling, ya yang paling bagus posisinya. Iya, Sinaren ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Emma ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Oke, jadi itulah tadi peran dari posisi kontrol, ya. Jadi Bapak Ibu, manakah posisi yang seharusnya sesuai dengan anak? Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi. Posisi manajer, karena posisi manajer ini dia tidak boleh emosional seperti penghukum. Jadi kalau menghukum begitu datang, kenapa kamu terlambat? Ya, jadi ketika dia datang, tanya dengan baik-baik, mengapa kamu terlambat? Ya, pasti dia memiliki alasan. Kita tanya, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu terlambat pagi ini. Nah, nanti pasti anak juga, kalau kita bertanyanya dengan nada yang tidak emosional, itu anak akan dengan mudah atau ingin menjawabnya. Namun posisi manajer ini juga tidak terlalu ramah seperti sebagai seorang teman. Ya, kalau teman tadi, kenapa kamu terlambat sayang? Nah, itu rasanya terlalu ramah. Jadi anak juga tidak bisa terlalu ramah. Mungkin untuk kelas 1 SD mungkin bisa sebagai posisi itu, tapi untuk di kelas tinggi sepertinya tidak perlu lagi ya, dan tidak bernada tinggi. Jadi nadanya itu sedang-sedang saja, tidak tinggi, tidak rendah juga. Selanjutnya, nah, tercipta identitas positif yang berhasil. Jadi tercipta, mengapa? Alasannya dia tadi terlambat. Ya, alasannya karena dia bangun kesiangan. Nah, kenapa sering bangun kesiangan semisalnya? Nanti ditanya lebih lanjut. Nah, guru selanjutnya akan dengan tulus mengajukan pertanyaan.
Jadi pertanyaan pun harus kita tata Bapak Ibu. Kalau kita mau bertanya kenapa alasan dia tadi terlambat. Yang pertama alasannya atau mengidentifikasi masalah ya. Kenapa kamu terlambat? Nah, setelah itu kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu terlambat. Ya, mungkin karena tadi kan terlambat karena kesiangan. Nah, mungkin bangunnya kesiangan karena malamnya sering begadang. Nah, kita sudah memvalidasi tindakan dia yang salah tadi karena apa. Nah, selanjutnya guru kalau sudah ketemu tuh masalahnya karena apa. Nah, selanjutnya guru membimbing ke keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati di awal. Ya, sudah sesuai belum dengan kesepakatan kita di awal ketika kita datang terlambat? Pasti anak akan menjawab, pasti belum. Ya, nah disitulah tugas kita membimbing siswa tadi menemukan solusinya. Ya, setelah siswa memberikan solusinya, semisal itu tadi kan dengan menyalakan alarm, atau kita bisa memberikan masukan lain yang mungkin tidak memberatkan si siswa. Ya, oke lanjut. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan mengenai posisi kontrol, ya Pak, silakan. Ya, berhubung tidak ada yang bertanya, saya aja bertanya. Dalam saya menyimak tentang posisi kontrol tadi ya, memang kita yang bagus itu memang manajer. Tapi balik lagi menurut saya ini kembali ke situasi yang ada gitu ya. Kembali ke situasi yang ada. Kalau memang kita di posisi manajer itu kita laksanakan. Kemudian besok masih seperti itu lagi, berarti anak itu perlu yang di posisi lain kan, posisi hukuman yang kita laksanakan kan. Karena memang anak itu kadang-kadang kenakalannya ataupun itu sering terulang kembali. Kita mungkin bisa diposisikan sebagai penghukum. Itu masukan saya, itu bukan pertanyaan gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak ya. Oke, bagus sekali ya masukan dari Pak Rizal. Menurut Bapak itu kan ketika posisi manajer itu tidak berhasil, nah kita pakai jalan lain. Kalau memang siswanya itu sudah keterlaluan, ya dari posisi manajer itu tidak ada ketemu solusinya. Tapi perlu saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Sebenarnya posisi manajer itu kan nanti ada di segitiga restitusi. Itu sebenarnya mengembalikan jalannya anak, ya. Masalah apa anak, disitulah kita bertemu dengan jalannya anak tadi. Kenapa dia bisa terlambat? Jadi kita bisa kita identifikasi bagaimana solusinya agar anak ini tidak terlambat. Oke, ada yang lain? Sudah paham ya? Oke, coba tepuk 2. Oke, tepuk 1. Tepuk 3. Oke, 1 kali. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mempunyai sedikit soal. Silakan Bapak Ibu tebak ya. Di sini ada kalimat. Ini anak ya yang bilang ya, guru yang bilang ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Ada jawaban lain? Oke, kita coba cek Pak. Geser Pak. Geser Pak. Oke, benar ya. Oke, tepuk tangan. Merasa bersalah. Nah, selanjutnya ini anak ya yang bilang, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira di sini kebutuhan dasar apa yang dimiliki seorang anak? Oke, cinta dan kasih sayang ya. Ada yang lain? Tidak. Oke Pak, coba lihat. Oke, benar. Ada anak SD ya? Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oke Pak, oke. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kira-kira kesenangankah apa
belajar mewarnai terus di kelas. Kira-kira? Hah? Kebebasan. Ada yang lain selain kebebasan? Tidak. Oke, kebebasan semua. Semangat ya. Kebebasan. Oke, benar. Paham ya Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar dan posisi kontrol tadi? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya rasa sudah paham. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas segitiga restitusi. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang ditanyakan seperti Bapak Rizal tadi. Jadi restitusi itu penyelesaian, ya, yang diselesaikan menggunakan posisi manajer tadi ya, salah satunya. Oke, jadi mereka itu kembali pada kelompok mereka. Jadi kembali lagi ke awal, dia terlambat tadi menemukan permasalahannya bahwa dia sering bangun kesiangan. Oke, lanjut. Kita nonton lagi ya Bapak Ibu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas apa itu segitiga restitusi. Jadi di awal tadi restitusi itu kan proses untuk mengembalikan anak pada kelompok awalnya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah restitusi itu? Jadi yang pertama, kita sebagai guru itu harus yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi bisa saya ambil contoh langsung aja. Jadi menstabilkan identitas itu ketika siswa datang terlambat, ya, kita langsung tanya ke anak dengan nada yang tidak emosi dan ada juga yang tidak terlalu lemah lembut. Jadi nadanya itu biasa ke anak. Contohnya tadi Naren ya, Naren, kenapa kamu terlambat? Jadi dia tidak terlalu emosi, dia tidak terlalu lemah ya sebagai teman. Nah, ketika saya bertanya kenapa kamu terlambat, pasti dijawab sama anak karena saya kesiangan Bu. Nah, sudah ketemu kan jawabannya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Oh, enggak. Setelah itu kita cari dulu kenapa kamu bisa bangun kesiangan. Pasti nanti dijawab anak, pasti ada yang saya tidurnya malam terus Bu, ya. Jadi bangun kesiangan, saya tidak sempat membuat alarm, ya. Jadi itu ketemu permasalahan yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya dulu ke anak, kira-kira nak, tindakan yang kamu lakukan ini sudah benar apa salah? Nah, nanti pasti anak menjawabnya salah. Iya, salah. Ibu juga posisi kalau tidur malam, nah ibu juga akan kesiangan. Nah, itu memberikan apa ya? Memvalidasi kalau tindakannya memang benar-benar salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita membuat anak itu merasa bersalah. Kita hanya memvalidasi kalau tindakan anak itu salah. Nah, selanjutnya baru ke menanyakan keyakinan. Nah, di awal kan kita sudah membuat keyakinan tuh. Coba misalnya kan ke anak, kira-kira keyakinan Naren mana yang Naren langgar? Nah, nanti dia pasti akan menjawab kedisiplinan Bu. Saya tidak melakukan disiplinan dengan baik. Nah, nanti kita ketemu solusinya. Kita menawarkan solusi dengan anak. Kira-kira solusi yang seperti apa agar Naren tidak bangun kesiangan? Nah, itu merupakan 3 langkah segitiga restitusi yang perlu kita terapkan di sekolah. Ya Bapak Ibu, kalau memang tidak berhasil pokoknya kita berusaha, kita gunakan dulu menggunakan segitiga restitusi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi
Jadi seperti yang disampaikan di awal, kita tidak boleh menanamkan diri ke anak itu menanamkan motivasi eksternal. Kita harus menanamkan motivasi internal, yaitu berawal dari dalam diri sendiri. Jadi tidak boleh ada embel-embel dari luar, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah percakapan Mario, Adi, dan Pak Joko. Oke, nanti saya minta tolong ya, dengan berhubung ini percakapannya Bapak semua, dan sini ada 4 Bapak ya, ada 3 Bapak, ada 4 Bapak. Jadi saya minta tolong dengan Bapak-Bapak untuk memerankan peran ini ya. Ada Mario, Adi, dan Pak Joko. Nanti Pak Jokonya, siapa yang mau jadi Pak Joko? Oke, Pak Mariza, Mario-nya Pak Denny, dan Adinya Pak Andi, ya. Oke, saya bacakan dulu. Bisa maju dulu, Bapak? Minta tolong untuk maju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bapak-bapak kita yang satu ini. Oke, semangat ya Bapak-bapak. Oke, Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh wali kelas mereka, yaitu Bapak Joko di ruang kelas. Jadi ini posisinya di ruang kelas ya Bapak. Oke, silakan Bapak. Ya. Itu anak muridnya ya. Aku dulu utama ya. Ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantor. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak. Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Manusia itu ada 5. Apa saja? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa sayang, kebutuhan kebebasan, kekuasaan, dan kesenangan. Nah, posisi kontrolnya ada berapa tadi ya? Ada 5 juga. Apa saja? Oke, kebutuhan dasar. Apa saja tadi? Yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, memakai tomato pindah, tepuk tangan dong. Dan yang terakhir, segitiga restitusi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Menstabilkan? Oke, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, semoga pemaparan kami tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bekerja sama Bapak Ibu ya. Mohon maaf ketika penyampaian saya tadi kurang enak untuk didengar atau kurang enak untuk dimasukkan ke Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Kalau memang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada peserta calon guru penggerak dari angkatan 9. Semoga apa saja tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siti
Wiasati dan Ibu Elmi Perwita menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menggerakkan hati kita juga untuk melakukan berbagai program pembelajaran agar lebih baik lagi. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu doa. Kali ini doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Narendra SPD kami persilakan. Ya, mari kita beri tepuk tangan kepada dua CGP kita. Ya, semoga ibu-ibu calon guru penggerak ini bisa terus mengikuti kegiatan guru penggerak ini, semoga sampai akhirnya nanti selesai. Dan yang lain kami himbau untuk bisa ikut hendaknya di program guru penggerak ini. Marilah kita berdoa, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu tabaraka wa sahabatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'mahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa izatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da al maut. Allahumma hawina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afiya al hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil qubur muslimin muslimat wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama untuk menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan Bapak Ibu Guru sekalian, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila kata-kata ada terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, guru kelas 5 UPT SDN 01 Buai Pemaca. Saya senang sekali setelah mengikuti kegiatan aksi nyata, saya mengetahui cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Ibu Elmi Perwita yang telah memaparkan materinya, sangat bermanfaat sekali khususnya bagi saya dan umumnya untuk guru-guru yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Anggraini, guru PJOK dari UPT SDN 01 Buai Pemaca. Di sini saya telah mengikuti acara aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu dari Ibu Elmi Perwita SPD. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Elmi Perwita karena sudah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa pada aksi nyata tentang materi budaya positif ini. Banyak wawasan ilmu yang saya dapatkan, serta ini sangat menginspirasi untuk guru-guru kami semua di sini, khususnya saya, untuk bagaimana membuat anak-anak ini menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua guru-guru di UPT SDN 01 Buai Pemaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Oke, sudah semua? Tepuk tangan buat kita semua. Rasa berganti, Mari kita lihat. tantangan kan kita hadapi, dan rintangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kira-kira kebersihan apa kalimatnya yang bagus? Oke, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo
warahmatullahi wabarakatuh.